beserta dan yang kami hormati pula Bapak Dr. Tatang Supriyatna MPD, Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan Kemdikbud beserta jajarannya, serta kami hormati pula Bapak dan Ibu dosen yang berkenan hadir pada acara kali ini, dan yang kami hormati serta banggakan pula rekan-rekan mahasiswa IKIP Siliwangi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda acara pendampingan ataupun teknis pembiasaan ataupun beasiswa unggulan dari Kemdikbud yang insya Allah nanti akan disampaikan beberapa teknis dan pendampingannya secara detail. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka dan mulai acara kali ini dengan lantunan doa yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Muman MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya marilah kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita di siang ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mohon izin, saya akan memandu doa ini dengan tata cara muslim. Bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang non muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adami sultanik. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril quran. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizki wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa adabil akhirah wa ashrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa adabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ijtiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor, mohon maaf. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya IKIP Siliwangi. Kami mengundang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD. Tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Tatang Supriyatna selaku narasumber dari kementerian, beliau sebagai ketua koordinator atau namanya Penjab ya sekarang. Per Agustus sudah berubah lagi katanya. Penjab atau ketua Pokja dalam beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Bapak Wakil Rektor di sini ada Pak Dr. Afrilianto, Pak Adi Nurjaman, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Bu Ani, Ketua Wakil dan kawan-kawan semua dari mahasiswa S1 dan S2 ya, ada juga yang hybrid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita mendapatkan karunia berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan oleh narasumber Pak Dr. Tatang Supriyatna, yang mana di sela-sela kesibukannya menyempatkan untuk hadir ke IKIP Siliwangi. Beliau dari Bogor. Jadi waktu di kantornya hanya 1 hari dalam seminggu, tapi bekerjanya 5 hari. Hanya wajib rapim itu hanya hari Senin datang ke kantor Kemdikbud. Selasa, Rabu, Kamisnya tur keliling kota ya. Alhamdulillah memang sibuk sekali, tapi karena ada kegiatan ya, di Sentul Bogor, kami undang Pak Dr. Tatang, mudah-mudahan berkenan memberikan informasi kepada kami yang sang fakir di sini terkait dengan beasiswa unggulan. Dan ini sepertinya kemarin sudah diumumkan oleh Pak Adi ya, tanggal 3 Agustus sampai tanggal 16 ya, 16 Agustus, 17 Agustus ya, sudah dibuka ya beasiswa unggulan. Nanti kita akan menyimak ya, bukan hanya trik tapi nanti mudah-mudahan Pak Dr. Tatang bisa menyampaikan apa yang sering terjadi kalau usulan beasiswa ini ditolak. Alhamdulillah kawan-kawan, apabila lolos beasiswa karena kompetitif ya, ini satu semesternya besar ya, katanya 15 juta satu semesternya. Di KIP Siliwangi baru 1 orang yang sudah berhasil, itu angkatan 2022 kelas bahasa Inggris. Ada 1 orang, saya lupa namanya, itu yang ya diam-diam aja gitu ya, udah cair diam-diam aja. Cuma pas giliran laporan Pak Dr. Tatang menghubungi saya, mohon divalidasi gitu. Ternyata kami panggil mahasiswanya, ternyata dia dapat beasiswa angkatan 2022 bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah atas kecerdasan mahasiswa tersebut mencari informasi akhirnya bisa tembus. Mudah-mudahan ya ilmu yang bermanfaat atau kesempatan yang bisa diperoleh oleh kawan-kawan di sini baik S1 maupun S2 juga bisa memperoleh peluang yang sama untuk memperoleh beasiswa. Mohon kita dengar semuanya, kita simak, perhatikan salah satu kesempatan untuk memperoleh dana pendidikan UKT, dan ada living cost-nya juga katanya ya. Living cost juga untuk BU itu, living cost itu apa Pak? Living cost itu untuk biaya hidup selain UKT. Ya, jadi seperti KIP. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan sepenuhnya. Mohon izin Pak Dr. Tatang bisa menyampaikan apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan semua di sini bisa tersolusikan gitu ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga ada perwakilan dari sini yang bisa lolos untuk beasiswa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas sambutannya. Berikutnya sampailah kita pada acara inti yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu penyampaian materi mengenai teknis dan pendampingan beasiswa unggulan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tatang Supriyatna MPD yang akan dimoderatori oleh Bapak Syahalif Alam MPD. Disilakan.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor, Pak Wahyu, Profesor Dr. Wahyu ya. Ini saya masuk ke IKIP Siliwangi ini serasa reunian karena ada 3 teman saya kuliah yang saat ini bareng ada di sini. Prof. Wahyu itu adalah teman saya waktu menyelesaikan S2 dan S3. Hanya kebetulan aja nasib berbeda. Saya harus berkelana dari Sabang sampai Merauke yang terkadang kalender itu jadinya hitam semua, udah buta warna sekarang itu. Karena hari Minggu pun masih harus kerja, itu adalah suatu resiko dari pekerjaan. Yang saya hormati juga Pak Dr. April, ini pun teman saya sewaktu kuliah di S3 ya. Dan ternyata ada Mbak Anit juga, ini teman seangkatan S2 ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya mahasiswa IKIP Siliwangi jenjang S1 maupun jenjang S2, pada siang yang berbahagia ini saya bisa ketemu dengan teman-teman semua di Cimahi ini. Sengaja saya datang ke sini dikarenakan tadi saya malu dengan teman-teman alumni itu. Karena sebetulnya hari ini seharusnya saya masih ada di Sentul ya. Sebagaimana tadi ya mungkin sebagian memimpikan ingin kerja di kementerian. Ternyata setelah saya jalani pekerjaannya ya tadi, kalendernya hitam semua. Kedua, ketika bekerja dituntut pekerjaannya banyak, tapi tuntutannya cepat, ya. Dan perlu saya informasikan sebelum saya menyampaikan terkait dengan pengenalan beasiswa unggulan. Nama saya Tatang Supriyatna. Saya lahir dan besar orang Sunda, kelihatan dari namanya Tatang. Saya orang Sumedang. Ya. Meniti karir, saya tidak langsung jadi pegawai kementerian, tetapi saya lama mengabdikan diri jadi guru honor. Ya. Dari tahun 2000 sampai 2009, 9 tahun jadi guru honor. 2009 baru diangkat jadi CPNS. Berarti dunia itu tidak seindah yang dibayangkan. Jadi guru honor itu pernah suatu ketika saya diangkat jadi guru honor itu di Majalengka. Sedangkan saya rumahnya di Sumedang. Honornya saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ke mahasiswa baru ini supaya semangat lah gitu. Honor saya 75.000. Tapi uang transport yang saya keluarkan 1 bulan itu 100.000. Ya. Itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Setelah itu 2009 diangkat jadi guru SMK 3 tahun. Golongan 3C diangkat jadi kepala sekolah di tahun 2012. Berarti hanya 3 tahun jadi gurunya. Sudah jadi kepala sekolah ternyata bosan juga jadi kepala sekolah. Ya, 2017 saya beres S3, 2018 saya pindah mencoba peruntungan ke kementerian. Di kementerian saya ditempatkan di Biro Perencanaan, pertama staf perencanaan, staf evaluasi, setelah itu adalah baru jadi Kapokja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, membidangi 4
unit utama di kementerian dan megang laporan Sakip Kemendikbud Ristek selama 2 tahun. Dan akhirnya sekarang ada di Pokja BU, beasiswa unggulan, yang dulu memberikan beasiswa kepada saya sewaktu S3. Ya. Ternyata Pak April dan Pak Wahyu itu nggak tahu dulu, saya nggak pernah bilang-bilang. Saya adalah memperoleh beasiswa, diam-diam aja dulu. Sampai lulus pun perasaan saya nggak pernah bilang teman-teman dapat beasiswa, ya saya nggak bilang-bilang karena dulu nggak pernah harus ada verifikasi di PT. Kalau sekarang nggak bisa nggak bilang-bilang teman-teman ya, karena regulasi sekarang harus ada verifikasi dan validasi di PT. Jadi itulah minimal ya sosok saya yang orang Sumedang, orang kampung, pergi ke kota dan setiap minggu masih pulang pergi Sumedang Jakarta. Rasa-rasanya mau biasanya nggak tanpa disupirin pun dia udah jalan sendiri karena udah saking hafalnya. Gitu. Sengaja saya datang ke sini, ini adalah baru perguruan tinggi yang kedua. Ya, saya baru pernah bilang mengenalkan beasiswa unggulan itu di Universitas Wilalodra pertama. Ini adalah perguruan tinggi yang kedua. Kalau undangan sih banyak, tapi ya tadi waktunya terkadang tidak pas. Dan yang kedua, beasiswa unggulan ini, kalaupun kita mengenal beasiswa unggulan, mari kita lihat teman-teman semuanya, ya. Apa sih beasiswa unggulan ini? Beasiswa unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima. Ya. Jadi kiranya kita sadar diri dulu. Kalau kita daftar beasiswa unggulan, kita ada posisinya, prestasinya apa. Waktu saya dulu mendaftar beasiswa unggulan, ini sharing pengalaman saja sebagai alumni penerima beasiswa unggulan, saya adalah kepala sekolah terbaik Jawa Barat yang pernah dikirim ke Australia selama 3 bulan, dikirim ke Korea selama 1 bulan, dikirim ke Thailand selama 2 minggu, dikirim ke Malaysia selama 2 minggu. Ternyata jadi kepala sekolah bisa jalan-jalan juga ya. Nah, jadi jangan berkecil hati kalau sekarang teman-teman mengambil kuliah di IKIP, seandainya nanti jadi guru, toh banyak kesempatan ketika kita memanfaatkan peluang bisa ke luar negeri. Saya tidak bermimpi waktu itu. Karena kebetulan jadi kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Sumedang, ikut ke provinsi masih juara, akhirnya dapat reward tersebut dan coba-coba nge-apply beasiswa unggulan. Dan akhirnya diterima. Nah, mudah-mudahan yang beasiswa unggulan sekarang tidak seribet dulu gitu kan. Kalau dulu prestasinya diutamakan memiliki prestasi internasional atau nasional. Sekarang kan tinggal tanya pada diri kita, waduh saya nggak punya sertifikat internasional maupun nasional. Jangan kecil hati dulu, masih ada komponennya sekarang yang lain yang bisa dijadikan sebagai komponen penilaian. Nah, pada tahun 2023 ini, teman-teman semuanya, ada 5 jenis komponen beasiswa unggulan. Yang pertama, yaitu masyarakat berprestasi. Nah, yang tadi yang saya bilang, diutamakan memiliki prestasi internasional, baik akademik maupun non-akademik, ya, di segala bidang. Atau mempunyai daya saing bangsa. Jadi, Pak, gimana kalau saya punya juara
tahun lalu lomba 17 Agustus balap karung. Ya, tidak ada salahnya. Kita apply saja karena minimal ada prestasi, ada sertifikatnya. Ya. Pak, saya penghafal Al-Quran saat ini sudah hafiz 10 juz. Boleh. Karena di sini dijelaskan akademik maupun non-akademik. Ini satu-satunya beasiswa yang memberikan kesempatan secara luas. Karena kalau yang prestasi akademik itu ada di kami, di Kemendikbudristek, masih di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yaitu yang juara 2O2SN, itu namanya Beasiswa Indonesia Maju, BIM. Ya. Nah, kalau tadi BIM syaratnya udah jelas, yang juara O2SN itu tingkat nasional paling 1, 2, 3, hanya 3 orang. Nah, kalau kita tidak bisa berarti tadi, inilah saluran yang tepat buat kita ketika kita akan mencoba untuk mencari beasiswa. Yang kedua, yaitu beasiswa pegawai kementerian, khususnya Kemendikbudristek. Ya, di mana pegawai kami pun ketika masyarakat dituntut untuk belajar, maka pegawai kami yang melayani terhadap kinerjanya kementerian dituntut untuk mengembangkan diri supaya apa yang menjadi potensi yang dimiliki dari sumber daya manusia yang dimiliki di Kemendikbudristek ini berkembang sesuai dengan unit utama yang dimiliki. Karena di kementerian ada 9 unit utama. Yang ketiga, kalau kita bertanya saat ini ada dari pasca sarjana yang kebetulan sedang di semester 4. Ya. Nah, di sini ada skema beasiswa non-degree. Bantuan untuk penyusunan tesis dan disertasi. Diperuntukkan bagi mereka yang sedang menyusun tesis dan mereka yang sedang menyusun disertasi. Maksimal dia berada di semester 4 kalau S2. Dan diharapkan di sini adalah akan selesai pada bulan November tesisnya, ya. Terus yang ketiga yaitu tadi non-degree, yang keempat beasiswa disabilitas, ya, difabel. Beasiswa difabel ini kita memastikan bahwa negara hadir pada teman-teman yang kebetulan kurang beruntung, ya, baik secara fisik, ya, kaum difabel, bahkan keuntungan dari beasiswa difabel ini, yang pendampingnya dibiayai biaya hidupnya sama dengan yang kuliahnya. Kalau yang kuliahnya dia dapat biaya hidup 1.400.000, pendampingnya pun dapat 1.400.000 per bulan. Itu yang difabel. Dan yang kelima yaitu adalah beasiswa penghargaan. Beasiswa penghargaan ini teman-teman mungkin pernah ingat pada tahun 2021 pernah ada kejadian musibah TNI Angkatan Laut di mana kapal selam KRI Nanggala 402 sampai sekarang tidak ditemukan wujudnya, tapi yang ditemukan hanya serpihan-serpihannya. Ya. Kalau serpihannya ditemukan, dari cincin armadanya ada yang ditemukan. Ya. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena sama Angkatan Laut, Koarmada Angkatan Laut, saya diperkenankan sampai masuk ke KRI
Nanggala 403-nya yang saat ini masih ada, dan 401. Dan di museumnya di Surabaya itu dibuatkan miniatur museum 402-nya sebagai penghargaan buat pahlawan TNI AL yang gugur dalam melaksanakan tugas, di mana para putra-putrinya sama instruksi presiden, dia diberikan penghargaan beasiswa mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang sarjana. Jadi beasiswa terpanjang. Dan yang terakhir, beasiswa penghargaan ini yaitu diberikan pada korban HAM berat. Mungkin kita masih ingat di mana di Aceh ya terjadinya pelanggaran korban HAM berat, mulai di PD, Aceh Utara dan Aceh Selatan. Pada 1 bulan yang lalu, Presiden meresmikan bagi korban HAM berat diberikan, kalau regulasi dari Kemendikbudristek, diberikan beasiswa penghargaan juga keluarganya dari mulai jenjang SD sampai dengan S1. Dan korban HAM berat ini dimulai dari Aceh, nanti akan maju di 14 titik sampai terakhir itu di Papua. Jadi ada 5 jenis tadi teman-teman terkait dengan beasiswa unggulan. Yang selanjutnya kita lihat prosedur pendaftaran. Saya ingin bertanya, ada yang sudah mencobakah sampai tanggal hari ini melihat ke web beasiswa unggulan pendaftaran? 1, 2, 3, 4. Udah lihat persyaratannya apa saja? Ya. Ya. Saya akan nanti kasih simulasi pada adik-adik semuanya. Karena ingat yang namanya seleksi pasti akan ketat ya. Karena pendaftarnya sampai hari kemarin itu sudah sekitar 18.000. Penerimanya maksimal yang ada di anggarannya 1.500. Berarti yang kalahnya lebih banyak ya. Makanya di sini adalah ketika kita sudah melihat persyaratan, ini untuk S1 dulu. Pertama adalah lulusan SLTA maksimal 2 tahun dari sekarang. Ada yang lebih dari 2 tahun dari sekarang? Yang hadir di sini? Berarti nomor 1 aman, masih masuk. Nomor 2, memiliki surat penerimaan, keterangan diterima di sini. Ada yang baru, Cung? Atau ongoing semua ini? Ongoing. Ketika ongoing, berarti persyaratan maksimal semester 3. Ya pastilah karena penerimaan S1 secara umum diganjil. Tapi kalau di Jakarta ada ternyata yang genap. Saya sampai bingung, kok ini S1 tapi ada semester 2 gitu. Ternyata di semester genap dia ada penerimaan juga. Ya. Di beberapa perguruan tinggi ada. Terus yang keempat, memiliki IPK ya semester 1 dan 2 minimal 3,25. Masuk? Masuk. Ya. Berarti sampai ke nomor 4 masih aman gitu kan. Yang nomor 5 kemampuan bahasa Indonesia, yaitu dibuktikan dengan sertifikat UKBI dari kementerian.
Di mana sertifikat UKBI dari Badan Bahasa, nah ini dari Badan Bahasa ya, awas. Jangan ngambil sertifikat yang dikeluarkan sama IKIP Siliwangi. Kalau ngupload yang dikeluarkan oleh IKIP Siliwangi, berapapun prestasinya Anda akan gugur di sana. Ya. Jadi gimana caranya? Caranya kita bisa daftar di laman ukbi.kemdikbud.go.id. Tesnya online. Paketnya ambil paket 1 saja. Karena ketika paket 1 hari itu langsung keluar. Kalaupun enggak keluar, jaga-jaga belum keluar, screenshot ketika di akhir keluar nilai. Ya, nilainya di screenshot. Itu bisa dijadikan sebagai pengganti sertifikat UKBI. Tapi kelihatan, nanti ada logo Badan Bahasanya tetap. Ya. Nah, ini yang tahun ini banyak gugur. Yang sudah nge-apply sekarang, udah submit, lumayan cukup banyak. Mereka gugurnya yaitu di UKBI. Di sini. Jadi yang UKBI ini adalah merupakan penghambat tahun ini memfilter pendaftar yang tadi belasan ribu ini. Tim penyeleksi administrasi saya perintahkan ketika melihat dokumen, saudara jangan lihat mana-mana kata saya. UKBI-nya dulu aja. Karena ketika UKBI pasti 70% dia akan gagal di sana. Ada yang nulis saya tidak punya sertifikat, ya udah, kenapa Anda daftar gitu. Atau ada yang nge-apply dia ijazah SMA-nya. Ada yang sertifikat lain, nggak bisa. Yang dimintanya adalah UKBI yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Kalau yang S2, ini ada usia. Usia yang baru 32 tahun, yang ongoing 33 tahun. Memiliki surat keterangan aktif, ya kalau sekarang yang ongoing, yang baru surat keterangan diterima, terus memiliki IP 3,25 yang dipersyaratkan dan UKBI. Nah, itu teman-teman semuanya untuk persyaratan S1 dan S2, karena S3-nya nggak ada, kita nggak usah lah. Pak maju ya? Ya. Ya. Tadi udah pindah. Setelah itu teman-teman semuanya ya terus udah aja terus. Nah itu terus ya. Ini komponen. Apa sih keuntungannya dapat beasiswa unggulan ini? Pertama, biaya pendidikan. Berapapun biaya pendidikan yang diminta kami bayar. Contohnya IKIP Siliwangi minta 50 juta 1 semester, saya bayar. Ya, dengan catatan itu adalah uang UKT, uang kuliah tunggal, atau untuk swasta yaitu dia masuk uang semester sama SKS. Tapi kalau pertanyaan, Pak kalau ada uang sumbangan gedung bayar sendiri. Karena nggak masuk di skema kami. Pak kalau untuk UAS kami nggak masukkan. Makanya Pak Warek bidang keuangan mungkin harus menyiasatinya untuk UASnya dimasukkan ke sana. Sehingga nantinya nggak ada lagi yang dapat beasiswa unggulan itu harus bayar lagi gitu kan. Gitu. Ketika itu ada regulasi terkait dengan surat dari rektor atau wareknya,
kami besarannya itu akan bayar. Tapi yang terpenting tadi UKT. Ya. Biaya pendidikan, biaya hidup, S1 kami baru bayarkan sesuai dengan standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan, bahwasannya untuk membayar biaya hidup di Indonesia penerima S1 1.400.000, untuk S2 yaitu 1.700.000. Berarti lumayan, uang kuliah udah gratis, dikasih tiap bulan 1.400.000 gajian. Gajiannya dibayar sekaligus, BU itu lebihnya. Jadi untuk 1 tahun 1.400.000 kali 12 berapa? Berapa coba? 1.400.000 kali 12? 16.800.000. Berarti langsung dapat ketiban durian runtuh 16.800.000. Berarti bisa beli laptop dong. Asal jangan beli Apple conghek aja. Ya, iya, takutnya banyak yang dipakai beli ganti HP gitu. Ya, ini untuk biaya hidup loh 1 tahun, ya. Terus ada juga biaya bukunya, ya. Jadi kita dapat 3 komponen itu. Ya. Berarti ketika kita dapat beasiswa ini, rasa-rasanya kita itu hanya tinggal belajar dengan baik. Yang pengalaman saya dulu ya ketika dapat beasiswa ini, yang ada dalam pikiran saya kalau seandainya enggak mau bayar, harus selesai sesuai dengan kontrak. Kalau sekarang saudara semester 3, berarti saudara hanya dapat 6 semester. Kalau saudara semesternya semester 1 saat ini, dapat 8 semester. Kalau yang S2 berarti hanya dapat 2 semester. Kalau yang ongoing, kalau yang baru dapat 4 semester. Ini beasiswanya sampai S3. Jadi rasa-rasanya sekolah itu gak mahal sekarang itu ketika dapat beasiswa. Ya. Karena ya ibu bapak dosen saudara itu sekolahnya kebanyakan beasiswa terus. Saya pun bisa sampai dengan S3 itu ya karena tadi beasiswa. Kalau nggak beasiswa nggak mungkin sampai S3 rasa-rasanya itu. Ya, jadi harus ada dalam pikiran teman-teman semuanya semangat untuk kuliah, bisa menyelesaikan sampai S3 karena di cover beasiswanya. Ya. Nah, itulah teman-teman tadi yang menjadi persyaratan. Sekarang saya ingin perlihatkan pada teman-teman terkait dengan bagaimana ini yang ininya Mas. Pindahkan dulu. Mohon maaf IT-nya saya nggak terlalu jago. Ya, ini teman-teman semuanya. Yang pertama yang harus dipenuhi oleh teman-teman
Ya, pertama adalah terkait dengan NIK, ya, nomor induk kependudukan. Ini ada di KTP kan? Pasti semuanya punya. Yang kedua, nama lengkap. Hati-hati ketika mendaftar, nama lengkap kadang ada typo, kesalahan pengetikan. Ini sangat banyak sekali yang di Talk2 sekarang yang minta, Pak, saya salah ketik nama. Waduh, ini kita seleksi. Kita namanya mencari beasiswa. Sekecil apapun harus teliti. Ya. Pak, saya salah mengisi tanggal lahir. Udah, salah tanggal lahir kan. Kalau tim Talk2, karena tim kami setiap hari ada yang jaga piket. Ketika ada yang tanya, kami jawab. Yang tanya, jawab. Ya, yang namanya yang jawab pun manusia. Ya, kadang mungkin dia ada capeknya juga. Ya, yang anehnya kadang yang bertanyanya, pertanyaannya satu, tapi dia klik send-nya 15 kali kan gitu, yang bikin kesel gitu kan. Nah, padahal pertanyaannya itu aja. Nah, itu yang pertama banyak sekali salah. Ya. Apalagi ada yang, Pak, saya salah alamat email. Waduh, kebangetan sekali. Karena ketika daftar, nanti akan konfirmasi ke alamat email. Ya. Itu akan masuk ke alamat email kita. Kalau kita ketika pas daftarnya diminta nama, tanggal lahir, alamat email, password, nah itu ada yang salah. Nanti ketika kalau alamat emailnya salah, nggak bisa masuk ke alamat email kita untuk diverifikasi. Nah, kalau tanggal lahirnya salah masih bisa, ya. Makanya itu yang mendasar pertama, ya, terkait di biodata. Terus di sini kode pendaftaran itu nanti ada di kami. Program beasiswa yang dilamar berarti kita masyarakat berprestasi. Setelah itu, di sini stratanya, kalau yang jenjang S1 masuk S1, yang strata S2 masuk S2. Kalau kita baru, masuk mahasiswa baru. Kalau kita semester 3, kita masuk ongoing. Yang di-upload, yaitu yang disampaikan sama kita, setelah itu nanti surat keterangan diterima di universitas, ini bagi yang baru. Ya. Setelah itu kita lihat di sini, tahun mulai perkuliahan, negara tujuan Indonesia, universitas tujuan, akreditasinya di sini, perguruan tingginya amat baik, berarti memenuhi, karena jurusannya B juga berarti memenuhi, karena syaratnya perguruan tingginya minimal B, prodinya minimal B. Jadi kalau salah satu ada yang C, ini tidak bisa. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua sekarang kita lihat di biodata. Ya. Di sini di biodata kita lihat salah satu contohnya yang ada. Ya. Ini ditanya foto, kita bisa lihat. Ini yang keluarnya seperti ini nantinya. Ini tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama. Kalau di sini ada yang salah, status pernikahan jujur saja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang sudah nikah, ya, nggak apa-apa, tulis aja nikah ya.
Selanjutnya teman-teman semuanya, ya, kita bisa lihat ini di biodata. Biodata yang banyak bermasalah, yaitu ketika teman-teman diminta untuk mengubah terkait dengan orang tua. Ini isi katanya ya, orang tua kalaupun sudah almarhum tidak apa-apa masukkan saja, jadi masih aman, yang penting harus dilakukan. Nah, sekarang yang mulai bermasalah di sini, kalau KTP masih aman. Kalau ini yang kedua, UKBI. UKBI di sini kelihatan. Nah, UKBI yang benar yang seperti ini. Ini adalah sertifikat yang keluar dari badan bahasanya. Ya. Jadi kalau tadi kita enggak keluar, belum keluar sertifikat ininya, screenshot hasil dari tesnya aja, berapa nilainya. Paketnya ada 1, 2, 3, kita ngambil paket 1 aja. Ya. Terus setelah ini, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini udah disediakan, formatnya udah ada ya. Jangan sok kreatif. Udah disediakan, nggak mau pakai format yang diberikan. Sebagus apapun itu akan ditolak. Ya. Terus di sini surat rekomendasi, surat pernyataan. Surat pernyataan pun sama teman-teman. Di sini surat pernyataan sudah disediakan formnya dan harus ditandatangani di atas materai. Kalau nggak pakai materai, sama. Ini gugur. Jadi kalau yang sudah disediakan oleh kami, tunggu aja semua. Ya. Setelah itu baru kalau mau kreatif boleh. Kalau sertifikat bahasa Inggris tidak wajib. Kalaupun kita punya, tidak apa-apa masukkan. Tapi kalau dimasukkan nilainya di bawah 500, nggak usah lah. Karena ketika di bawah 500 nilainya 0. Jadi sia-sia juga. Kecuali kalau nilai TOEFL-nya 600, itu akan memberikan nilai yang cukup signifikan. Ya, lumayan tinggi. Selanjutnya, ini organisasi. Organisasi, coba yang punya masukan di sini. Ya. Mulai organisasi tingkat nasional ataupun sampai dengan pengurus RT. Jadi ketua RT-nya atau bendahara RT atau Karang Taruna, enggak apa-apa. Masukkan saja. Riwayat pendidikan ini yang dimintanya yang akan dilihat nanti terkait dengan rata-rata nilai SMA, ya. Jadi ada depannya, ada ijazahnya, ada transkripnya, ada belakangnya. Terus esai, karena ingat ya teman-teman semuanya, ternyata beasiswa unggulan ini sudah dijadikan sebagai dibuka kayak bimbingan belajar. Coba lihat di YouTube. Lihat di itu. Ada yang dia membuka jasa trik untuk lolos seleksi beasiswa unggulan. Dan bayarnya 50.000. Kalau Zoom aja pesertanya 200 orang udah lumayan. Makanya saya selalu memperhatikan tim kami ketika itu judul esainya pun kami ubah-ubah. Ya, karena sudah diberikan bimbingan tadi. Yang tahun lalu aku generasi unggul bangsa Indonesia. Padahal sekarang udah diganti kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi.
karena sudah ikut bimbingan tadi, dia masih pakai aku generasi unggul bangsa Indonesia. Nah, itu pun akan gugur seperti itu. Jadi ikuti yang di panduan yang sekarang yang terbaru. Prestasi ini, prestasi ambil saja yang tertinggi. Nggak usah disebutkan yang semuanya. Ya, karena cukup yang tertinggi saja. Kalau kita punya tingkat kelurahan, yang tingkat RT makan kerupuknya nggak usah. Ya, jadi yang kelurahannya aja. Kalau kita punya tingkat kabupaten, yang tingkat kelurahannya nggak usah. Jadi satu aja yang tertinggi. Ya. Pengalaman kerja ini tidak mandatori, tidak wajib. Riwayat beasiswa ini pun tidak wajib. Baru ada 2 ya yang tidak wajib. Karya ini pun penilai tambahan. Kita ketika punya ini maka akan punya nilai tambahan, dan sertifikat kompetensi ini pun sama, dia sebagai nilai tambahan. Semua informasi ada di laman pendaftaran, yaitu di laman beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Ya, lihat semua, termasuk dari persyaratan kami kasihkan 2 panduan. 1 panduan untuk pendaftaran, 1 panduan tata cara mendaftar. Sudah dipandu di sana. Yang kedua, format. Format yang disediakan semuanya ada di sana. Yang ketiga, ketika ingin bertanya atau ingin dapat informasi, bisa juga dilihat di FAQ di sana. Ya. Terus jadwalnya kami udah bukakan jadwalnya dari tanggal 3 sampai tanggal 17 Agustus. Jadi itulah kira-kira teman-teman semuanya, ya, adik-adik mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Semoga adik-adik setelah dikasih pencerahan secara umum ini tadi sudah mengumpulkan semua persyaratan, ya, yang ada, meskipun saya hanya berbicara secara general, secara teknisnya sudah ada di panduannya. Kami sudah berikan informasi seluas-luasnya ada di sana, dengan harapan ketika adik-adik mendaftar beruntung. Keberuntungan itu datang ketika kita hati-hati tadi, ya. Jangan sok jago, kita punya prestasi yang tinggi, ketika terpeleset tadi ada salah sedikit, tidak sesuai dengan yang diminta, maka itu akan gugur. Ya. Dan keguguran itu nanti tidak diterimanya akan kami informasikan apa yang menjadi kendalanya. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sajian dan penyampaian materinya. Berikutnya masuk pada sesi tanya jawab. Untuk mahasiswa barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Boleh mengacungkan tangan? Silakan. Perkenalkan, saya Mira Marcella Gunadi dari kelas A2 PGSD reguler. Izin bertanya Pak, kan di panduan beasiswa unggul itu udah ada format buat surat aktif mahasiswa aktif. Tapi apa boleh misalnya surat mahasiswa aktif itu dari kampusnya langsung tidak sesuai dengan format dari BU-nya?
Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Yuk, teman-teman. Oke, baik, yang di Zoom meeting, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan coba untuk aktifkan fitur raise hand-nya. Baik, bagi para peserta yang berada di Zoom meeting, dipersilakan untuk raise hand apabila ada yang mau ditanyakan. Dan di sini sudah ada yang raise hand tentunya ya, ada Fitri Nur Rahmawati. Silakan, boleh di unmute. Atas nama Fitri Rahmawati yang berada di Zoom, tidak ada suaranya. Boleh diatur kembali untuk Zoom meetingnya. Berikutnya ada Roksiani. Assalamualaikum. Apabila ada yang mau ditanyakan untuk Azhari Roksiani yang berada di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalnya buat sertifikat untuk sertifikat tentang pembinaan bahasa, pengembangan dan pembinaan bahasa, itu kan saya masih mahasiswa baru. Nah, untuk di kampusnya kan belum keluar kartu identitas mahasiswanya. Nah, itu teh bagaimana? Ini dijawab dari pihak kampus katanya. Baik, itu siapa tadi yang bertanya? Azhari Roksiani, Prof. Azhari ya? Iya betul. Azhari prodi apa? Prodi PGSD, Prof. PGSD, berarti Betul. gelombang Bapak izin PGSD. Gelombang pertama. Gelombang pertama, udah registrasi belum? Udah, Udah ada NIM-nya kan? udah. Udah, kalau itu mah udah aman. Yang belum itu kalau masih belum registrasi. Kasih Pak. Makasih Bapak. Begitu ya untuk Azhari Rosyani. Ya, teh, terima kasih. Baik, berikutnya untuk Fitri Nur Rahmawati. Dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Nur Rahmawati dari S2 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, untuk mengikuti beasiswa unggulan, itu kan ada untuk pembiayaan first semester gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan ikut dua macam beasiswa untuk yang first semester sama yang disertasi untuk tesis, itu bisa atau enggak gitu, atau cuman hanya boleh mengikuti satu macam beasiswa aja begitu. Sama satu pertanyaan lagi, kalau misalkan udah mengikuti beasiswa KIP, itu boleh mengikuti beasiswa unggulan atau tidak? Terima kasih. Jadi double gitu ya. Ya, yang pertama itu tadi pertanyaannya apa? Non-degree. Ya, sebenarnya asalkan catatannya ketika
komponen pembiayaannya tidak sama, boleh. Ya, kalau non-degree itu hanya memberikan untuk penelitian, jadi diperkenankan. Daftar yang mapresnya karena hanya membiayai 3, 1 biaya hidup, biaya UKT, dan biaya buku, jadi dua-duanya boleh mendaftar. Ya, karena dan ketika sudah menerima beasiswa unggulan, nanti akan mendaftar di beasiswa lain terkait dengan biaya penelitian, itu diperkenankan. Yang tidak boleh itu ketika tadi, saya udah dapat KIP, saya mau daftar lagi BU. Nah, karena di KIP udah dibayar biaya UKT-nya, udah dibayar biaya hidupnya. Nah, itu yang tidak boleh, namanya itu double funding. Ya, apalagi kalau KIP dengan BU itu satu rumah. Ya, jadi otomatis itu akan ketahuan, dan ketika ketahuan sudah dibayarkan, kalau sekarang di-track dulu. Karena mana yang duluan beasiswanya keluar, itu yang belakangan akan diadu data ke yang duluan. Jadi nggak, meskipun Anda coba-coba, nggak bakalan ketika sudah lolos seleksi administrasi, lolos seleksi wawancara, tidak akan bisa lolos di penetapan, karena itu double penerima. Ya, jadi hanya diperkenankan 1 penerima, tapi ketika komponen pembiayaannya sama. Tidak boleh, ketika berbeda itu boleh. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, mungkin untuk sesi tanya jawab ini disampaikan ya Oh ya, mungkin untuk tanya jawab ada satu penanya lagi Pak, dari Tina Purnama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berkenan mengganggu waktunya Bapak Ibu semua. Nama saya Tina Purnama Agustin dari Pendidikan Matematika, mahasiswi baru. Mohon izin bertanya, perihal beasiswa unggulan ini apakah bisa untuk kelas karyawan? Baik. Baiknya dibaca aja di panduan. Karyawan boleh dengan catatan di sana kelasnya kelas reguler. Jadi karyawannya nggak dilarang, ya, asalkan ikut kelasnya reguler. Ya. Ya udah. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin demikian Pak atas sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada rekan mahasiswa yang sudah berkenan hadir baik secara luring maupun daring. Semoga materi yang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan dapat kita pahami bersama-sama, dan tentunya semoga teman-teman rekan mahasiswa dapat mengikuti beasiswa unggulan ini dan dapat dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa. Ditutup, saya mau ini. Boleh Pak. Teman-teman ini diam ini apa paham atau bingung gitu? Oh paham, takutnya bingung gitu. Ya, karena ya tadi alhamdulillah ini adalah salah satu kewajiban kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ketika regulasinya sudah di launching sama Pak Kapus ketika kemarin tanggal 3, Pak Kapus sudah launching secara daring di Instagram langsung pembukaan resmi. Kami bisa memberikan sosialisasi sebagai salah satu akuntabilitas kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada masyarakat, khususnya alhamdulillah di Jawa Barat, khususnya di Cimahi ini dapat kesempatan hari ini di saat proses seleksi ini berlangsung untuk yang MAPRES, dan untuk kalau yang non-degree, yang penelitian ini berlaku dari sepanjang Agustus sampai dengan November. Yang pertama, yang penting diajukan kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan. Yang kedua, memiliki proposal tesis untuk yang S2 dan rencana biayanya
berapa. Yang ketiga ada surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tingginya atau dari pembimbingnya. Yang keempat di sana ada lini masa terkait dengan rencana penyelesaian tesis tersebut dan diupayakan bisa berakhir pada bulan November, karena pada bulan Desember kami sudah terakhir penyaluran, ya, di November adalah penyaluran terakhir. Dan yang terakhir nantinya adalah ada ucapan terima kasih di bagian depan. Setelah kata pengantar, wajarlah kita memberikan ucapan terima kasih kepada yang sudah memberikan bantuan dari pemerintah, karena S2 ini maksimal besaran nominalnya yaitu 15 juta, tergantung dengan ajuan dari proposalnya. Dan kalau S3 yaitu yang saat ini udah pasti 25 juta besarannya. Dan tadi tentunya ketika nanti sudah ditetapkan menang dapat skema non-degree ini, kewajibannya yaitu di akhir melaporkan terkait dengan tesisnya, soft filenya pada kami, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, dalam hal ini adalah Pokja Beasiswa Unggulan. Mungkin itu teman-teman semuanya, ya. Boleh. Kirain udahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin bertanya. Saya memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kan saya sudah memasukkan surat aktif kuliah, tapi dari fakultas, apakah nanti bisa diubah kembali atau tidak? Pertanyaan kedua adalah, kan di dalam administrasi itu kan ada memasukkan IPK, apakah memasukkan IPK keseluruhan ataukah IPK di semester 2? Yang ketiga yaitu ada sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasinya itu sebelum masuk kuliah atau sesudah masuk kuliah boleh dimasukkan gitu, Bapak? Terima kasih. Ya. Baik. Yang pertama tadi surat keterangan aktif, ya, minimal tadi saya sampaikan, kami sengaja buat kesepakatan di sana minimal dari ketua jurusan pun kami perkenankan, takutnya terkendala karena hal itu gitu kan. Ya berarti semakin tinggi itu semakin bagus. Kalau Pak Wareknya lagi pada ada, Ibu Rektornya lagi ada, ya lebih bagus itu kan. Yang kedua, tadi yang ditanyakan terkait IPK, ya sebaiknya IPK kumulatif, jadi semester 1 dan 2. Atau di itu aja, nanti uploadkan yang semester 1-nya berapa, semester 2-nya berapa. Biarkan, atau ada Kak, IPK sementara, udah ada kan? Ya biasanya di SIAK ada ya. Ya IPK sementara aja yang semester 1 dan 2. Karena untuk melihat nanti apa nyampe 3,25 atau enggak gitu. Dan yang terakhir tadi yaitu terkait dengan prestasi. Prestasi maksimal paling jauh waktu SMA lah. Ya. Kalau SMP kejauhan. Ya. Jadi SMP nanti dipakainya untuk SMA gitu kan. Kalau SMA sekarang dipakai untuk kuliah kan masih wajar. Ya, kalau yang semester 3 masih diperkenankan, itu yang sewaktu SMA. Tapi ambil yang tertinggi aja ya. Kalau kita punya 10, nggak usah 10-10-nya cantumkan, cukup 1 yang tertinggi. Karena yang diambilnya nanti yang tertinggi, nggak dijumlahkan. Tuh. Waduh. Udah submit belum? Udah submit, tapi belum submit kan? Masih bisa diganti. Ya. Jadi masih bisa diganti upload ulang. Ya. Tapi kalau sudah disubmit, dan ini gini teman-teman semuanya, pastikan semua yang tadi saya jelaskan, itu sudah berubah tanda jadi hijau. Ya. Kalau belum berubah hijau, jangan salahkan saya ketika tidak bisa submit.
Itu otomatis sistem. Ya. Jadi semua harus terisi dulu. Ya. Kalau kan udah kelihatan, udah diisi, belum diisi. Nah, gitu. Kalau tadi karena belum submit berarti masih bisa. Ubah aja dulu. Berarti masih ada kesempatan. Ya, Ibu silahkan. Izin, Pak. Ini tanggung, kebetulan tadi ada non degree, Pak. Ya. Ya, kebetulan saya selama ini BPPS, Pak. Biaya potong panting sendiri. Ya. Untuk pasca di S3. Izin, Pak. Untuk tadi rekomendasi, apakah itu rekomendasi dari tempat kita bekerja atau rekomendasi dari tempat kita kuliah, Pak? Tempat kita kuliah. Tempat kita kuliah. Ya. Baik, berarti dari promotor dan tempat kita Ya. kuliah. Baik. Untuk proposalnya, Pak, apakah full proposal? Karena kan kebetulan saya sudah sampai bab 4, apakah itu yang disampaikan atau hanya proposal saja? Proposal awal aja. Oh, proposal awal Ya. saja. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Progres awal. Ya. Baik, terima Siap. kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya dan kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan beserta Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan untuk bertanya begitu ya. Sehingga memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai teknis beasiswa unggulan. Berikutnya, karena penyampaian materi dan sesi tanya jawab sudah kita laksanakan bersama, berikutnya yaitu foto bersama. Kami mengundang Bapak Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD, bersama Bapak dan Ibu dosen mungkin, untuk berfoto bersama. Baik, untuk para mahasiswa dipersilakan untuk berdiri. Kita saksikan bersama untuk foto bersama. Dipersilakan untuk mahasiswa yang ada di belakang dapat merapat ke depan ya. Kami imbau kembali untuk mahasiswa yang berada di posisi belakang segera merapat ke depan. Kita akan laksanakan foto bersama. Baik, terima kasih. Berikutnya kita berikan aplaus semua untuk Bapak Dr. Tatang Supriyatna MPD sebagai narasumber yang sudah menyampaikan materi mengenai bimbingan teknis dan pendampingan beasiswa unggulan. Mudah-mudahan materi yang sudah kita cerna dan sudah kita pahami bersama, kita dapat realisasikan dan mudah-mudahan bisa lolos untuk mengikuti beasiswa unggulan. Baik rekan mahasiswa yang berbahagia, karena acara sudah selesai, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dan ada beberapa hal yang kurang berkenan. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.